Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Fauzia Jidemi. Saya dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Di dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang anatomi daun tumbuhan monokotil dan dikotil, disertai anatomi daun C4 dan kem. Yang pertama, definisi daun. Salah satu organ yang berada pada batang. Organ yang sangat penting bagi tumbuhan. Fungsi utamanya yaitu fotosintesis dan pertukaran zat. Lalu, daun menyerap energi cahaya dan CO2, sedangkan airnya diserap oleh akar. Sisa dari respirasi dari fotosintesis dilepas melalui daun. Pada umumnya berbentuk pipih, melebar, atau meluas dan berwarna hijau. Helaian daun yang luas sangat membantu dalam menangkap energi matahari dan CO2. Fungsi daun. Yang pertama, reabsorpsi atau pengambilan zat makanan. Yang kedua, asimilasi, pengolahan zat makanan. Transpirasi, penguapan air. Respirasi, pernafasan. Lalu tempat terjadinya gutasi dan alat perkembangbiakan vegetatif. Masuk ke struktur anatomi daun. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis dan modifikasinya. Merupakan penutup permukaan atas dan bawah daun. Tersusun oleh sel yang terangkai secara rapat, bersifat transparan dan dilapisi kutikula di dinding luar. Pada bagian ini ada stomata yang dikelilingi suatu sel penutup yang mengandung klorofil. Stomata ada yang di atas saja, epistomatik, di bawah, hipostomatik, dan di keduanya, amfistomatik. Yang kedua, epidermis daun dari tumbuhan yang berbeda beragam dalam hal jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma, serta adanya sel khusus. Struktur dalamnya biasanya berbentuk pipih. Daun memiliki dua jaringan epidermis, yaitu di permukaan atas, adaksial, dan juga permukaan bawah, abaksial. Pada abaksial ini tidak ada ruang antar sel. Yang ketiga, di antara sel epidermis ada sel penjaga yang membentuk stomata. Struktur stomata dapat membuka dan menutup ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air. Sifat terpenting dari jaringan daun ini adalah susunan sel yang kompak dan adanya kutikula dan juga stomata. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata adalah lubang-lubang kecil berbentuk lonjong yang dikelilingi oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penutup atau guard cell. Yang kedua, ada jaringan basal atau yang biasa disebut dasar atau mesofil. Mesofil adalah lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan juga epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil tersusun atas parenkim yang relatif homogen atau berdiferensiasi menjadi parenkim palisade atau parenkim spons. Sesuai dengan fungsi, parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena adanya kloroplas. Mesofil terdiri dari jaringan parenkim yang terdapat di sebelah dalam epidermis. Mesofil mengalami diferensiasi membentuk jaringan fotosintetik yang isinya kloroplas. Pada banyak tumbuhan terdapat dua jenis parenkim dan mesofil, yaitu parenkim palisade dan juga parenkim spons. Parenkim palisade. Sel parenkim palisade memanjang dan pada penampang melintangnya membentuk batang yang tersusun dalam deretan. Pada tumbuhan tertentu, sel palisade berbeda bentuknya. Sel palisade terdapat di bawah epidermis unilateral dan multilateral. Seringkali terdapat hipodermis di antara epidermis dan jaringan palisade.
Sel parenkim palisade tersusun atas satu atau lebih lapisan. Apabila tersusun dan lebih dari satu lapisan, maka panjang sel dalam setiap lapisan atau sama atau malah semakin ke tengah atau pendek. Jaringan palisade biasanya terdapat pada permukaan abaksial daun. Meskipun jaringan palisade tampak lebih rapat, sisi panjang selnya saling terpisah, sehingga udara dalam ruang antar sel tetap mencapai sisi panjang. Kloroplas pada sitoplasma melekat di dinding sel itu. Hal tersebut mengakibatkan proses fotosintesis dapat berlangsung efisien. Parenkim spons. Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang berbentuknya tak teratur. Bentuk parenkim spons dapat berbentuk macam-macam. Khususnya adalah adanya lobus yang terdapat antara sel satu dan yang lainnya. Membedakan antara sel parenkim palisade dan spons tidaklah selalu mudah, khususnya apabila parenkim palisade terdiri atas beberapa lapisan. Alasannya adalah apabila palisade terdiri dari beberapa lapisan, biasanya lapisan paling dalam sangat mirip dengan parenkim spons yang ada di dekatnya. Lalu ada jaringan pengangkut. Berkas pengangkut ini biasanya terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Sel berkas pengangkut ini dindingnya tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel. Mungkin memiliki kloroplas seperti mesofil. Seringkali terdapat kristal. Kebanyakan daun dikotil parenkim berkas mengangkut memperluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Sel yang mencapai epidermis ini fungsinya dalam pengangkutan daun. Bukan hanya di daun dikotil saja yang mempunyai berkas pengangkut, tetapi berkas pengangkut juga ada di daun monokotil. Lalu ada jaringan penguat. Di dalam mesofil terdapat beberapa daun dikotil, terdapat sklerate, misalnya osteoclerate. Pada monokotil, berkas pengangkut selalu disertai serabut, bahkan pada Gramineae, serabut sklerenkim. Masuk ke struktur daun monokotil. Secara umum, daun monokotil dapat diketahui karena bentuk daunnya yang mirip dengan bentuk pita. Di bagian pangkal, mempunyai lembaran yang digunakan untuk membungkus bagian batang. Kemudian posisi pada urat daunnya juga terlihat sejajar. Jaringan epidermis dan juga kutikula letaknya pada bagian lapisan permukaan atas serta bagian lapisan permukaan bawah daun. Stomatanya bisa dilihat dari terletak secara berderet, sedangkan bagian mesofil yang mempunyai fungsi dalam membantu memproduksi makanan melalui proses fotosintesis terletak pada cekungan urat dan daun. Struktur dari daun dikotil. Pada daun dikotil secara umum memiliki suatu jaringan kutikula yang berfungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan air melewati daun. Jaringan kutikula adalah hasil proses penebalan dari zat kutin yang letaknya pada bagian atas dan juga bagian bawah daun. Stomata yang ada pada bagian daun dikotil melapisi permukaan daun bawah dan juga daun atas. Kelenjar daun dan juga rambut terletak pada tumbuhan dikotil mempunyai fungsi sebagai media untuk pengeluaran. Urat daun mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk transportasi zat yang letaknya di helai daun. Mesofil merupakan salah satu bagian daun yang bisa ditemukan pada bagian lapisan epidermis bawah dan epidermis atas, di mana mesofil berfungsi untuk tempat melakukan fotosintesis. Lanjut ke perbedaan anatomi daun dikotil dan juga monokotil.
Daun dikotil dijumpai pada bagian mesofil yang berada di antara bagian epidermis atas dan juga lapisan epidermis bawah serta permukaan atas daun. Sementara daun monokotil dijumpai bagian mesofil yang berada di bagian cekungan antara urat dengan daun. Yang kedua, untuk daun monokotil berada di stomata yang dapat dijumpai dengan berderet di antara bagian urat daun. Sementara daun dikotilnya stomata dijumpai di bagian permukaan atas dan juga bawah daun. Yang ketiga, memiliki dua lapisan daun monokotil yang berada pada bagian permukaan bawah dan juga atas daun. Sementara satu lapis pada jaringan epidermis ini dijumpai pada daun monokotil yang ada pengecualian dalam tanaman karet. Langsung ke anatomi daun C4 dan kem. Tanaman C4, tumbuhan yang pada saat melakukan proses fotosintesis menggunakan lintasan C4. Hal yang membedakan dari tanaman C4 yakni daun dari tanaman C4 berupa anatomi crans. Anatomi daun tersebut memiliki dua kloroplas di dua tempat, yakni sel mesofil dan pembuluh. Yang keempat, tumbuhan C4 jumlahnya sekitar 3% dari tumbuhan berpembuluh. Contoh dari tanaman C4 yaitu jagung, tebu, sorghum, dan lain-lain. Berikut adalah anatomi daun dari C4. Siklus C4. CO2 masuk ke kloroplas mesofil, ditangkap PEP membentuk as oksaloasetat. Oksaloasetat diubah menjadi malat, diangkut ke berkas pengangkutan, dipecah menjadi piruvat dan CO2. Piruvat diangkut kembali ke sel mesofil, diubah menjadi PEP. PEP berperan menangkap CO2 di udara. CO2 yang dilepas dari senyawa siklus Calvin yang kemudian membentuk gula luba. Lanjut ke tanaman kem. Lebih adaptif di bagian panas dan kering. Cruciation acid metabolism atau kem. Tanaman ini mengambil CO2 pada malam hari dan menggunakannya untuk fotosintesis pada siang hari, dan asam malate yang berbentuk pada malam hari. Selama siang hari, stomata tertutup, CO2 dilepaskan dari organik untuk digunakan dalam siklus Calvin. Kem terjadi pada tanaman sukulen keluarga Crassulaceae seperti kaktus, anggrek, dan vanili. Malam hari, stomata membuka. CO2 ditangkap oleh PEP membentuk asam oksaloasetat, diubah menjadi asam malat, disimpan di vakuola. Siang hari, alat dipecah menjadi asam piruvat dan CO2. CO2 masuk siklus Calvin membentuk glula. Piruvat diubah menjadi PEP, kemudian pati. Pati disimpan pada malam hari, diubah menjadi PEP. Berikut ada siklus dari kem dan juga ada kemiripan antara tumbuhan C4 dan kem. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.